Jadi hari ini itu saya mewakili daripada Ibu Lilis, Lina Erlina, di mana pada tanggal 10 Juni itu seolah-olah mengajukan gugat cerai gitu ya. Nah, padahal Ibu Lilis ini tidak pernah mengajukan. Jadi kalau saya lihat di sistem, ini satu-satu kita jelaskan dulu ya. Ya. Sidangnya itu berlangsung 2 kali. Nah, ini yang cacat formil secara perdata ya. Ya. Penipuan formil. Ya. Urusan nanti itu Bapak bawa ke ranah pidana pemalsuan tanda tangan, silakan. Iya. Seorang istri salah satu oknum pejabat ASN Kabupaten Bandung Barat akan melaporkan suaminya ke Polres Cimahi melalui kuasa hukumnya karena diduga menelantarkan anak dan istri. Selain menikah tanpa izin, sementara berdasarkan aturan, suami atau pria yang bekerja sebagai ASN tidak diperbolehkan mempunyai istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ada izin istri. Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Yang sangat disayangkan AS, diduga memalsukan tanda tangan tersebut diketahui setelah Lilis Lina Erlina mengaku kaget adanya surat panggilan dari Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor 1608 PDT, G, 2022 PA, EPH. Jadi hari ini itu saya mewakili daripada Ibu Lilis, Lina Erlina, di mana pada tanggal 10 Juni itu seolah-olah mengajukan gugat cerai gitu ya. Nah, padahal Ibu Lilis ini tidak pernah mengajukan. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, barusan saya sudah konfirmasi dengan Pak Ridwan ya, Pak Ridwan dari Pengadilan Agama mewakilinya bahwa yang mengajukan gugatan ini itu dari petugas Pos Bakum. Nah, pada intinya pengajuan gugatan ini kan harus ditandatangan oleh yang bersangkutan. Tetapi Ibu Lilis sendiri tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani. Berarti di sini ada dugaan pemalsuan tanda tangan yang pertama, dan yang keduanya dugaan pemalsuan dokumen resmi, ya, seperti itu. Nah, hari ini juga kami akan melaporkan kepada Polres di Cimahi ya atas adanya dugaan pemalsuan tersebut, dan yang keduanya ini yang tidak kalah penting ya, bahwa oknum yang bernama AS ini yang bekerja di Kementerian Agama ya, Depag di Kabupaten Bandung Barat di sini diduga telah melakukan KDRT sebagaimana pasal 5, yaitu penelantaran gitu ya. Nah, di sini hari ini juga kita akan melaporkan kepada Polres melalui TPA bahwa Asep di sini telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 44 Undang-Undang KDRT seperti itu. Di hari yang sama di tempat perkantoran Pengadilan Agama Ngamprah, Humas Pengadilan Agama Ngamprah, Zuhairi saat dikonfirmasi mengatakan kalau dilihat di sistem, sidangnya itu berlangsung 2 kali, pertama tanggal 20 Juni dan kedua tanggal 27 Juni. Yang jelas kalau nanti hakim melihat ini yang mengajukan siapa, lalu bukan saya Pak, itu suami saya, nah lo salah cacat secara formil. Makanya nanti disidang oleh hakim itu akan di-NO, namanya putusannya tidak dapat diterima. Karena ini sudah selesai prosesnya, ini kan status perkara sudah digugurkan. Artinya perkara yang terdaftar asal nama Ibu Lilis dan Asep Sopian itu sudah gak ada lagi, ungkapnya. Jadi kalau saya lihat di sistem, ini satu-satu kita jelaskan dulu ya. Ya. Sidangnya itu berlangsung 2 kali ya. Yang pertama tanggal 20 Juni, kemudian yang kedua tanggal 27 Juni hari ini ya. Ya. Ini karena para pihak tidak hadir ya, maka majelis hakim menggugurkan gugatannya ya. Ya, artinya status hukum terkait Ibu Lilis dan Bapak Asep itu kembali seperti sedia kala ya. Karena tidak hadir, maka majelis hakim memberikan hukuman digugurkan gugatannya. Ya. Nah, itu ya, yang pertama. Hingga status hukumnya tetap seperti semula itu. Ya. Ya. Nah, adapun terkait dengan ini perkara Ibu Lilis, ini saya cek di data memang dia perorangan, ya, betul ya? Tidak pakai kuasa hukum. Tidak pakai kuasa hukum. Enggak. Iya kan?
Jadi waktu mendaftarin ke sini, Bu Lilis itu nggak memakai kuasa hukum, Pak. Iya betul. Nggak tahu betul. Yang kedua, bahwa beliau juga nggak tahu bahwa beliau nggak pernah diminta tanda tangan untuk terkait ini. Untuk pendaftaran itu. Tapi kalau pendaftaran di sini kan otomatis harus ada ya. Harus ya. Harus ada. Iya. Nah, ini di proses pengadilan khususnya pengadilan agama di sini. Ini kok bisa sampai ada 2 kali persidangan, berarti kan gitu. Nah, berarti kan atas persidangan 2 kali ini berarti udah ada tanda tangan si Ibu Lilis. Oh ini proses persidangan itu nggak memerlukan tanda tangan. Yang perlu itu pertama waktu itu. Surat panggilan. Pendaftaran pertama. Pendaftaran pertama. Nah ini yang lagi kita telusuri ya. Apakah ini tipu muslihat dari orang-orang? Iya. Ya. Kita kan nggak tahu Pak. Ngaku siapa namanya Ibu Lilis nih gugatannya. Ya Pak, berarti kan artinya kan di pengadilan agama khususnya di sini ya, Pak. Berarti di sana kan udah ada pemanggilan atas nama Ibu Lilis, ada tanda tangannya berarti kan? Sebelumnya mungkin di pendaftaran Pak ya. Di pendaftaran. Di pendaftaran itu cukup gugatan. Gugatan. Buat gugatan ya. Buat gugatan. Nanti Bu Lilis tanda tangan di situ. Nah kita nggak tahu apakah itu benar Bu Lilis atau siapa. Tapi tanda tangannya ada kan? Ada. Kan Bapak berarti tidak mengetahui itu punya Bu Lilis. Nah, iya, betul. Nah itu kebetulan Pak, yang tanda tangannya saya panggil juga, yang tanda tangannya suaminya. Yang tanda tangan suaminya. Suaminya juga ada. Sudah mengakui Pak. Nah, belum mengakui. Wah ini bahaya berarti ini kan- ya. Pengadilan dalam hal ini nggak punya kepentingan sedikit pun terhadap perkara Bu Lilis sama Asep Sofian. Asep. Ya kita nggak kenal kok. Iya, Untuk betul. mereka berdua ya kan. Kalau sekarang Bapak udah mengetahui bahwa itu tadi apa yang dikatakan Pak Dede, si laki-lakinya itu mengakui bahwa ditampilkan oleh beliau, menurut Bapak itu seperti apa? Nah ini yang cacat formil secara hukum perdata ya. Ya. Penipuan. Cacat formil. Ya. Cacat formil. Urusan nanti itu Bapak bawa ke ranah pidana pemalsuan tanda tangan silakan. Iya. Ya. Nah yang jelas kalau nanti hakim melihat ini yang ngajukan siapa? Oh bukan saya Pak, itu suami saya. Oh salah. Cacat secara formil. Cacat secara formil. Nah makanya nanti ketika disidang oleh hakim itu akan di NO namanya putusannya, tidak dapat diterima. Ini konfan kelak ya. Ya Pak, jadi Pak, tolong dijelaskan kalau misalkan dari Bapak udah mengetahui ya dari beberapa sumber bahwa tanda tangan itu bukan dari Ibu Lilis sendiri. Terus kedepannya proses dari pengadilan agama sendiri akan seperti apa? Karena ini sudah selesai prosesnya ya sudah. Ini kan status perkara sudah digugurkan. Ya artinya perkara yang terdaftar atas nama Bu Lilis dan Pak Asep Sofian. Subsidian itu udah nggak ada lagi.